mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pastinya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu barang seharusnya terbentuklah kesalehan seorang muslim yang taat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan barang tentu juga siapapun bagi seorang muslim yang khusyuk dalam melaksanakan puasa Ramadan, secara tidak langsung dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan sekaligus hubungan baik dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Dan barang tentu ketika orang muslim yang menyatakan muslim tapi tidak khusyuk dalam menyatakan beribadah yang khusyuk di bulan suci Ramadan, maka itu adalah tergolong mereka orang-orang yang merugi. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang dimana kita bisa membangun kesolehan kita, selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya memperbaiki keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan yang telah kita laksanakan yang lalu, mungkin setiap perseorangan, mungkin setiap diri memiliki motivasi semangat yang berbeda-beda. Salah satu penyebab mengapa motivasi atau semangat seseorang dalam beribadah itu tidak sama dan tidak stabil, yaitu perlunya adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagai penentu utamanya, yang dimana disebabkan oleh faktor keimanan dan faktor keislaman yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan ini pun dalam kita menyikapi ibadah kita dalam sehari-hari, maka dari itu yang membedakan adalah kepercayaan atau mengimani yang gaib. Hampir semua yang berhubungan dengan perintah, larangan, dan janji Allah dan Rasulnya sifatnya gaib. Sedangkan gaib banyak yang mengartikan tidak nyata. Padahal gaib itu sangat nyata, namun tidak bisa diindra. Contoh konkret, mengapa umat Islam ditawari Rasulullah SAW, terutama pada laki-laki, pada datang kepada waktu sholat Jumat di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala setara berkurban unta, selanjutnya sapi, domba, ayam, dan telur. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Bahkan ketika khotib sudah naik mimbar, dia tidak dapat apa-apa. Tapi faktanya kita tidak tertarik dengan janji-janji Allah yang besar ini karena keimanannya pada yang gaib itu sangat tinggi. Yang selanjutnya, contohnya sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid itu disaksikan malaikat. Kita bukan orang munafik, mendapat pahala setara tahajud seluruh malam dan dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya sangat berat untuk menuju masjid di waktu subuh. Semua itu karena keimanannya pada yang gaib. Maka mari kita rayakan kemenangan kita di bulan Fitri dengan menjaga keimanan, terutama keimanan kepada yang gaib. Sebetulnya peringatan ini seringkali baca di awal kita membuka Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka. Dengan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan pengalaman di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Semoga bulan Ramadan yang akan datang kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Terakhir akan kami bacakan 3 resep dari Rasulullah SAW untuk menetralisir dampak kehidupan modern saat ini. Karena apa? Secara tidak langsung semua hampir di penjuru Indonesia ini sudah mengenal apa yang namanya gadget. Di mana tinggal seseorang, apakah itu memanfaatkan dengan baik, dengan benar, ataupun menggunakan dengan metode-metode yang salah. Semua itu kemajuan alat komunikasi dan informasi pada umumnya menyebabkan manusia kehilangan waktu. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, kehilangan waktu sholat, waktu berzikir, dan kehilangan waktu untuk berbuat kebaikan. Sehingga dampaknya hubungan manusia tidak lagi akrab secara fisik dan personal, dan ukhuwah sudah tergantikan dengan hubungan secara virtual melalui berbagai media sosial yang sifatnya formal, berjarak dan bagaimana hadis yang diterima oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tahmuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Ketika resep dari Rasulullah SAW tersebut merupakan mutiara yang jika kita praktekkan, insya Allah akan menyebabkan kita istiqomah di dalam Islam dan tidak banyak terpengaruh oleh gelombang kehidupan sekarang ini yang cepat luar biasa. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun dan posisi apapun, terus berbuat baik yang bermanfaat dan selalu berakhlak yang baik dalam bergaul dengan sesama manusia. Kalau kita melihat seluruh kegiatan ibadah selama bulan Ramadan yang lalu, puasa dan sholat melatih kita untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah, ditambah dengan tadarus membaca Al-Quran, sedekah, dan menolong orang kesusahan merupakan bagian dari kebaikan yang akan menghapus keburukan atau dosa yang telah kita lakukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selama Ramadan kita menjaga lisan, sikap maupun perilaku kepada sesama manusia sebagai bentuk ekspresi akhlak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup dari khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dan kita selalu introspeksi diri, bermawas diri, bermuhasabah, bertabayun pada sesama, sehingga kita akan mendapatkan rahmat ridha Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak berdoa untuk memohon kepada Allah, semoga dalam menjalankan hari kemenangan ini kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diingatkan, diberikan hidayah untuk selalu ingat kepada-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وجميع عبادتنا وبغضك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، المجاهدين في فلسطين، المجاهدين في فلسطين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau muter aku. Muter. Kamera. Gerejak kae. Gerejak ya wes. Pas bilas di sini. Pengen tak akeh mangane pergi. Kosong-kosong. Sehat. Iki. Halim. Ibu. Ya salim ki. Salim ki. Sangoan anggur dhewe gak mlaku iki. Iya aku tak goleki. Nama aku. Jeneng aku kono ae. Snorek ngono ndi? Hah? Snorek. Siap, tak kirim.